Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama kita mau angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini kami boleh kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita sudah sampai kepada Kejadian pasalnya yang ke-25. Bapak akan membacakan beberapa ayat untuk menjadi bahan atau dasar perenungan firman Tuhan hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat 29 sampai 34. Bapak akan baca untuk kita semua. Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Anak-anak, ada dua hal penting yang dapat kita pelajari dari kisah yang sederhana ini. Pertama, kita boleh lihat apa yang salah dari Yakub. Pada waktu itu Yakub ingin menjadi yang sulung, menjadi anak pertama, mendapatkan banyak hal dari orang tuanya. Sehingga dia menipu abangnya, yaitu Esau, dengan menjual hak kesulungannya. Dengan cara yang begitu licik, dia menipu abangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak baik ketika kita memiliki sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang kita rela melakukan apapun, termasuk menipu orang lain untuk mendapatkan itu. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari Esau? Di sini Esau memandang ringan
hak kesulungannya. Dia tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Ini juga sering terjadi di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita banyak hal-hal yang penting, namun seringkali kita menganggap itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak perlu kita perhatikan. Misalnya kita tidak memperhatikan pentingnya status kita sebagai seorang siswa. Kita tidak mementingkan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mementingkan status kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Sehingga kita dengan mudah menjual itu. Menjual itu dengan apa? Melakukan kesalahan yang tidak setara, atau melakukan dosa-dosa yang akan mencemarkan namamu atau nama baik dirimu sendiri. Engkau tidak menghargai dirimu sendiri. Dan dalam banyak hal juga kita seringkali menganggap rendah. Contohnya juga misalnya di dalam ulangan, kita menganggap ulangan ini gampang lah, nggak perlu belajar, bisa lah saya melakukannya. Kita seringkali menganggap rendah sesuatu, padahal itu adalah sesuatu yang penting. Nah, kiranya di dalam hidup kita boleh belajar tidak seperti Yakub yang mengejar sesuatu, bahkan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya, termasuk menipu orang. Atau seperti Esau yang menganggap rendah hak kesulungannya. Nah, kiranya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menganggap penting hal-hal yang ada di sekitar kita, mengerjakan semua itu dengan baik, dan tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mengejar apa yang kita inginkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kami tidak melakukan sesuatu yang salah dengan mengejar apa yang kami inginkan dengan cara yang tidak boleh kami lakukan. Kami juga boleh belajar dari kesalahan Esau yang menganggap rendah sesuatu hal yang penting. Tuhan, bantu kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang mempermuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan proses pembelajaran hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.